Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan operasi hitung campuran. Apa itu campuran? Nah, campuran itu maksudnya adalah kombinasi dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk operasi hitung campuran, pada dasarnya prinsipnya itu sama seperti dulu saat kelas 5, 4 atau 5 anak-anak sudah mulai belajar tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, dia mempunyai prinsip atau prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama, tanda di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Berarti kalau ada yang dikurung, dia kerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada hierarki. Artinya hierarki di mana perkalian dan pembagian itu di atas penjumlahan dan pengurangan. Artinya, apabila ada tanda perkalian dan atau pembagian, serta ada penjumlahan dan atau pengurangan dalam satu operasi, dahulukan yang ini dulu. Lalu, tanda kali dan bagi itu sejajar. Jika keduanya ada dalam satu operasi, dahulukan yang depan. Misal, 10 dikali 2 dibagi 4. Nah, kalau seperti ini, kan kali dan bagi tadi sejajar, dahulukan yang depan. 10 bagi 2, 20. 20 dibagi 4, 5. Seperti itu ya. Jadi bukan pembagiannya dulu yang dikerjakan, tapi yang depan. Atau bisa juga seperti ini. 30 dibagi 5 dikali 4. Nah, 30 dibagi 5 dulu. 6 dikali 4. 24. Seperti ini ya. Lanjut. Seperti halnya perkalian dan pembagian yang sejajar, penjumlahan dan pengurangan itu juga sejajar. Jika keduanya ada dalam satu operasi, dahulukan yang depan. Sama seperti tadi, misal 100 ditambah 50 dikurangi misalnya 200. 100 ditambah 50, hitung dulu, 150 dikurangi 200. Ingat, materi pengurangan bilangan bulat, 150 dikurangi 200, besar yang belakang, besar yang negatif, dia hasilnya negatif 50. Kembali lagi, sekarang contohnya. Ada satu soal, 27 dibagi negatif 9 ditambah 6 kali negatif 5. Nah, di sini ada operasi hitung pembagian, ada penjumlahan, dan ada perkalian. Lalu yang mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, ingat, kali dan bagi itu sejajar ketika mereka ada dalam satu operasi, dahulukan yang depan. Nah, yang depan yang mana? Yang depan adalah yang ini depan. Jadi kita dahulukan 27 dibagi 9 dulu. Berapa 27 dibagi 9? 3. Karena dia negatif, positif bagi negatif adalah negatif. Lalu ditambah 6 kali negatif 5. Nah, sekarang tambah dan kali. Walaupun penjumlahan ada di depan, tetapi secara hierarki dia ada di bawah perkalian. Jadi kita lakukan perkalian dulu. 6 kali negatif 5. Ini tambahnya ditulis di sini. Tambah 6 kali negatif 5 adalah negatif 30. Nah, sekarang sudah kelihatan. Negatif 3 ditambah negatif 30. Berapa? Negatif tambah negatif tetap negatif. Negatif 33. Nah, sekarang soal penerapan. Anak-anak bisa membuka buku halaman 40. Halaman 40. Contoh soal 2.5. Contoh soal 2.5. Ibu tidak akan menulis ulang soalnya, Ibu hanya akan membacakan ya. Seekor burung elang berada 20 meter di atas permukaan laut. Berarti tulis, tinggi elangnya 20 meter di atas permukaan laut. Karena dia di atas, berarti dia positif di atas permukaan laut. Berarti tinggi elang adalah 20 meter.
Lalu yang kedua, seekor ikan lumba-lumba berada 10 meter di bawah permukaan air laut. Letak lumba-lumba ya. Letak lumba-lumba dia 10 meter di bawah permukaan air laut. Karena di bawah, berarti kan dia di bawah 0. Kita ibaratkan kita ibaratkan air itu sebagai titik nolnya. Jadi letak lumba-lumba karena dia di bawah berarti dia negatif 10 meter. Gitu. Nah, lalu jarak sebuah menara dengan bibir laut sama dengan 12 kali jarak burung elang dengan ikan lumba-lumba tersebut ditambah 132 meter. Nah, jarak menara. Nah, dia ada ketentuannya nih. 12 kali jarak burung elang dengan ikan lumba-lumba. Jarak burung elang dengan ikan lumba-lumba. Jadi kita kurung dulu 20. Jaraknya berapa sih? Dari titik negatif 10 sampai 20 itu jaraknya berapa? Berarti dikurang. Nah, kenapa kurungnya ada 2? Karena ini harus dikerjakan dulu. 12 kali jarak elang dan lumba-lumba. Ini jarak elang dan lumba-lumba. Ditambah 132. Nah, ini walaupun dia perkalian, berarti tidak kita kerjakan lebih dahulu karena kita menggunakan prinsip mendahulukan yang di dalam kurung. Tulis dulu 12 kali 20 dikurangi negatif 10. 20 ditambah 10. Berapa? 20 ditambah 10. Sama saja ya. Lalu ditambah 132. Ini Bu tulis ulang supaya paham. Berarti 12 dikali, ini 20 tambah 10. 20 ditambah 10 adalah 30, lalu ditambah 132. Nah, sekarang terlihat ada perkalian, ada penjumlahan. Secara hierarki, perkalian itu lebih tinggi dari penjumlahan. Kita dahulukan yang perkalian 12 kali 30. 360 ditambah 132. Jadi hasilnya 492 meter. Nah, jadi jarak menara dengan bibir laut adalah 492 meter.